Pemirsa, ratusan warga di Surabaya, Jawa Timur mengantri untuk menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Namun banyak warga tidak menjaga jarak dan menimbulkan kerumunan. Ratusan warga Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur mengantri berjam-jam untuk menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Bahkan antrean sampai menimbulkan kerumunan dan tidak menjaga jarak. Saya kan ada jualan juga sepi, jadi kan ini buat tambah-tambah buat beli buku anak, buat bayar listrik dan lain-lain. Begitu ya? Iya. Bantuan sosial tunai yang diberikan untuk 2 bulan sekaligus Mei dan Juni sebesar Rp600.000. Melayani pembayaran BST sebanyak 172.870 Dengan nominal berapa? dengan nominal sekitar 103 miliar rupiah total. Per KPM kan 600.000 ini untuk pembayaran bulan Mei sama Juni. Bantuan sosial diberikan setelah pemerintah memberlakukan PPKM darurat pada awal Juli lalu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali marah-marah dalam kunjungannya ke Tuban, Jawa Timur. Tri Risma hari ini kecewa saat bantuan pangan non-tunai yang seharusnya tersalurkan untuk 3 bulan, namun hanya 2 bulan. Wajar nggak kalau itu dia cuma 5 2 bulan? 2 kilo, taruhlah itu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini tengah mempertanyakan jumlah bantuan pangan non-tunai yang disalurkan di Tuban, Jawa Timur. Kamu bisa lapor lah ke kita ini dong. Oh, jauh meneng aja. Kalau diem aja gini kan kasihan mereka. Ini yang mau tak buktikan. Ia kaget saat mengetahui masyarakat hanya menerima 2 paket dari 3 paket sembako yang dirancang pemerintah. Ia pun langsung mempertanyakan masalah ini ke Dinas Sosial Tuban. Terus aku tanya sekarang duitnya kemana yang 1 bulan? Masih di kartu. Itu kami antisipasi agar tidak dijual karena Itu salah loh Pak, sampean itu nahan. Itu Pak, kalau jumlahnya 1, it's okay, cuman 200.000. Tapi kalau sekian Kak dibungakno, berapa itu? Mensos pun memberi peringatan dan akan mengevaluasi bantuan sosial berupa sembako yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nggak perlu mengeluarkan uang. Ya nanti saya juga akan kasih peringatan kenapa 3 bulan kemudian ditahan hanya diberikan 2 bulan gitu. Apakah ini akan dilakukan proses hukum juga, Bu? Ya nanti kita lihat lah ya. Saya pikir ini lembaga hukum juga mendengar apa yang terjadi di lapangan. Sementara Dinas Sosial Kabupaten Tuban mengatakan kebijakan ini diambil atas pertimbangan agar bantuan yang diterima tidak dijual warga. itu dengan pertimbangan bahwa komoditas ini kalau 3 bulan langsung disalurkan, dia tidak untuk kebutuhan, tapi nanti khawatir kita itu dijual, sehingga bukan untuk untuk memenuhi kebutuhan, tapi digunakan lain ya, ini kan tidak sama dengan pedum. Nah, sehingga kami tahan dan uangnya ya masih ada di kartu. Bupati Tuban pun akan mengevaluasi kembali kebijakan ini. Inilah, saya kan baru dilantik baru pas 1 bulan, ya segera akan saya evaluasi dan saya tindak lanjuti, ya karena ini kan temuan langsung ditemukan oleh Bu Menteri sendiri. Insya Allah secepatnya akan kita evaluasi. Nggak usah lah, selama kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, nggak usah lah pakai jalur-jalur seperti itu. Apakah ya? ada diputus kontrak, Pak? Gimana? Player yang nakal, Pak? Kita komunikasikan dulu, tidak usah terlalu mengambil keputusan yang jauh seperti itu, karena dengan komunikasi insya Allah masalah selesai. Diketahui pemerintah memberikan bantuan sosial non-tunai berupa sembako yang diberikan dalam 3 paket yang disalurkan ke daerah PPKM darurat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, panti jompo di Pekalongan, Jawa Tengah mengalami kesulitan oksigen. 8 penghuni panti dan perawat positif COVID-19. 2 orang jompo meninggal saat isolasi mandiri. Sebuah panti jompo di Kelurahan Pringrejo, Pekalongan, Jawa Tengah kesulitan oksigen. Akibatnya 8 penghuni dan perawat positif COVID-19. Bahkan 2 penghuni diantaranya meninggal saat menjalani isolasi mandiri di panti dengan peralatan medis yang minim karena rumah sakit tidak bisa menampung. Pengurus panti kesulitan mencari oksigen, harus keliling berbagai toko dan agen, namun semua kosong.
Hari ini saya melakukan pengiriman oksigen dan mengambil oksigen yang habis dari Panti Wirdamana, di mana di panti ini kami merawat sebetulnya 8 ya. Kemarin meninggal 1 dan baru saja hari ini meninggal lagi 1. Semua terpapar positif COVID-19. Yang menjadi kesulitan apa Bapak? Kami kesulitan oksigen. Pengurus panti berharap agar ada pihak yang bisa membantu oksigen, obat-obatan, serta vitamin. Selain itu, tenaga perawat juga dibutuhkan, mengingat saat ini perawat yang bertugas sudah terpapar COVID-19. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah krisis pasokan oksigen medis saat ini, salah satu toko medis di Matraman, Jakarta Timur justru memberikan layanan isi ulang oksigen dengan membayar seikhlasnya. Setiap harinya toko tersebut menyediakan 7 hingga 10 tabung untuk isi ulang yang bisa mengisi hingga 100 tabung ukuran 1 kubik. Toko medis yang berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur ini setiap harinya menyediakan 7 hingga 10 tabung berisi 10 kubik untuk isi ulang yang bisa mengisi sekitar 70 hingga 100 tabung ukuran 1 kubik. Pemilik toko mengaku pihaknya ingin membantu warga di tengah kesulitan mencari oksigen akibat banyaknya permintaan. Layanan isi ulang bayar seikhlasnya ini sudah dilakukan sejak 3 minggu terakhir. Bahkan khusus di hari Jumat, layanan ini diberikan secara gratis. 3 minggu belakangan lah, sejak pas booming lagi rame-rame itu kita udah seikhlasnya aja. Terus kalau hari Jumat kita gratis itu untuk pengisiannya. Alasannya untuk menggratiskan kemudian membayar seikhlasnya nih, masyarakat cukup membayar seikhlasnya ini, alasan dari Bang Fauzi sendiri seperti apa Bang? Ya alasannya ya karena itu aja Mas, kita manusiawi aja, udah terlalu banyak orang membutuhkan, ya udahlah kita seikhlasnya aja lah, gak usah cari-cari duit yang lain lah, udah. Sejumlah pelanggan pun mengapresiasi dengan adanya isi ulang oksigen bayar seikhlasnya ini. Saya sangat mengapresiasi ya, karena selama ini saya pikir yang suka saya terima infonya dari Instagram atau dari media sosial lain itu saya pikir hanya sekedar ini saja, hanya orang cari muka saja. Tapi ternyata kan pada saat kita lagi butuh, di mana saya juga kesulitan karena saya rumah di Pejaten, saya harus jauh-jauh ke Pramuka kan, ternyata di sini ada dan gratis gitu. Jadi istilahnya ya mungkin ini perlu mendapat apresiasi luar biasa ya, karena di tengah kondisi kita yang semua serba kesulitan saat ini masih ada orang-orang yang sangat peduli dengan kondisi masyarakat lain gitu. Tak dipungkiri, layanan isi ulang oksigen bayar seikhlasnya ini sangat membantu warga yang saat ini sedang kesulitan di tengah pandemi. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Nanda Gautama, Sigit Aryo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga 2 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo pun mengimbau akan ada kemungkinan munculnya varian baru yang lebih menular. Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kegiatan testing dan tracing kasus COVID-19 akan ditingkatkan secara masif untuk mencegah penularan COVID-19 yang lebih meluas. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Kita harus selalu waspada, ada kemungkinan dunia akan menghadapi varian lain yang lebih menular. Oleh karena itu, saya memerintahkan agar testing, tracing bisa ditingkatkan lebih tinggi dan respon treatment yang cepat untuk menekan laju penularan dan meningkatkan angka kesembuhan. Penerapan protokol kesehatan yang ketat serta peningkatan testing, tracing, dan treatment akan menjadi pilar utama penanganan COVID-19 ke depannya. Memakai masker dan menjaga jarak
harus terus dilakukan. Terakhir, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dan bahu-membahu melawan COVID-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, insya Allah kita bisa segera terbebas dari COVID-19 dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa kembali normal. Dan sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden, kegiatan testing dan tracing akan ditingkatkan secara masif. Akan dimulai pada 7 wilayah aglomerasi di Jawa dan Provinsi Bali. Kegiatan tracing ini akan dikoordinir oleh TNI bersama dengan Polri dan puskesmas-puskesmas di masing-masing wilayah. Dan saya kira Panglima TNI sudah sampai kepada persiapan yang sangat baik. Dan kami diberikan asistensi juga dari ahli-ahli epidemiologi, baik itu dari Universitas Indonesia maupun dari Universitas Gadjah Mada. Selain itu kami juga mendorong isolasi-isolasi terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota, ataupun yang level provinsi untuk dioptimalkan, terutama bagi pasien-pasien yang berisiko tinggi, atau yang di rumahnya ada ibu hamil, orang tua, orang komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan risiko kematian, terutama kepada orang tua dan orang komorbid. Karena hasil temuan kami, kematian yang meningkat pada akhir-akhir ini banyak mengenai orang-orang komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu, tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini, Agustus maupun September. Pemirsa, untuk jam operasional pasar tradisional atau pasar rakyat yang menjual kebutuhan sehari-hari buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara untuk pasar rakyat non kebutuhan sehari-hari beroperasi hingga pukul 5 sore dengan kapasitas 50%. Lalu untuk toko kelontong, laundry, bengkel, tempat potong rambut, dan lainnya bisa beroperasi hingga pukul 8 malam dengan protokol kesehatan yang ketat serta disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat. Untuk warung makan atau pedagang kaki lima makanan juga bisa beroperasi hingga pukul 8 malam dengan kapasitas orang yang bisa makan di tempat, batas waktu makan di tempat maksimal 30 menit. Mal dan pusat perbelanjaan atau perdagangan bisa kembali dibuka, tetapi sampai pukul 5 sore. Kapasitasnya dibatasi hanya 25% dari total pengunjung. Selanjutnya untuk kegiatan konstruksi atau infrastruktur publik maksimal dilakukan 10 orang. Untuk tempat ibadah di daerah yang masuk dalam PPKM level 3 sudah bisa beribadah di tempat dengan kapasitas 25% atau 20 orang serta menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya operasional kendaraan umum atau kendaraan sewa rental dapat mengangkut 50% kapasitas dengan menjaga protokol kesehatan. Dalam PPKM kali ini, acara resepsi pernikahan kembali boleh digelar tetapi maksimal 20 orang dan tidak boleh makan di tempat. Pemirsa, vaksinasi keluarga digelar MNC Group untuk membantu program pemerintah dalam membentuk kekebalan komunitas. Vaksinasi diharapkan dapat menyelamatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Vaksinasi keluarga diinisiasi MNC Group, dihadiri ratusan anak-anak dan orang dewasa pada Minggu pagi. Turut hadir dalam acara tersebut anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI, Kamrus Samad, Menparekraf Sandiaga Uno, serta pejabat utama MNC. Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan ini juga mengapresiasi apa yang dilakukan MNC Group menjadi salah satu upaya menyelamatkan generasi muda dalam aksi vaksinasi keluarga ini. Tapi hari-hari ini kita mendengarkan anak-anak yang mulai menjadi anak yatim piatu karena kedua orang tuanya terkena COVID. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak anak yang harus kehilangan orang tua dan hidup sebagai yatim piatu.
Anak-anak yang kehilangan ayah atau ibu bahkan keduanya dinilai sangat butuh perhatian dan perlindungan negara, terutama yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Tim Liputan E-News melaporkan. Pemirsa, penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di sejumlah wilayah membuat vaksinasi massal COVID-19 terus digelar. Vaksinasi massal kali ini digelar di Serang, Banten. Masifnya penyebaran COVID-19 di sejumlah wilayah Banten membuat Badan Intelijen Negara bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas Tunjung Teja Kabupaten Serang, Banten menggelar vaksinasi dengan cara door-to-door. Selain untuk mempercepat proses vaksinasi, vaksinasi massal door-to-door digelar juga untuk lebih menjangkau masyarakat di Kampung Caladik, Desa Panunggulan. Melaksanakan vaksin massal secara door-to-door. Kebetulan di kecamatan ini baru yang pertama door-to-door. Door-to-door laksanakan untuk mempercepat terbentuknya herd immunity. 2.500 dosis vaksin untuk warga diberikan di 5 titik di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.